Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saat ini kita berjumpa kembali di dalam Embun Pagi, edisi hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, bersama saya Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Pagi ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas kita dan juga setiap pekerjaan kita yang akan kita lakukan hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan atau dengan tema berani tahan menderita, yang terambil atau didasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Oleh karena itu, sebelum bersama kita akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari bersama kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kami, mengucapkan terima kasih kami untuk setiap karya hebat yang Tuhan nyatakan dan Tuhan rangkai di dalam kehidupan kami. Secara khusus, kami boleh dibangunkan pada pagi ini, kami boleh merasakan hari yang baru pada saat ini. Kami percaya itu semua hanya oleh karena kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, untuk mengawali hari kami bersama hendak mendasarinya dengan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mewartakan firman-Mu atas kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, sehingga memampukan kami di tengah keterbatasan kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama kita akan membaca Sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa?" Lalu kata mereka, "Apa artinya ia berkata sesaat lagi? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu sesaat lagi kamu tidak melihat aku dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita ketika ia melahirkan, karena saatnya telah tiba. Namun sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ada seorang yang bernama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, atau mungkin nama ini sering kita dengar mungkin dalam surat kabar ataupun juga di media sosial. Kita kenal dengan nama singkatnya Daniel Fritz begitu. Dia adalah seorang aktivis lingkungan di Karimun Jawa. Ia memperjuangkan sebuah kondisi di mana ketika itu di Karimun Jawa itu akan dibuat tambak udang. Nah, Fritz ini merupakan salah satu aktivis yang berpikir bahwa tambak udang ini akan berakibat buruk untuk ekosistem lingkungan atau ekosistem di pantai dan di laut pada waktu itu. Sehingga ia menolak adanya pembangunan tambak udang tersebut karena tambak udang dengan besar-besaran. Tetapi karena tindakannya tersebut, karena penolakan dari pembangunan tambak udang yang akan dibangun di daerah Karimun Jawa itu, Fritz akhirnya dikenai hukuman, yaitu penjara selama 7 bulan dan uang denda atau denda uang tunai kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, seluruh sahabat Petra, apa yang dilakukan oleh Fritz ini merupakan sesuatu yang mungkin dialami tidak hanya oleh Daniel Fritz, tetapi juga oleh banyak orang yang lainnya. Ketika ketika orang itu ingin memperjuangkan sebuah perjuangan atau penolakan terkait dengan nilai tertentu, misalkan dalam hal sosial, dalam hal lingkungan, dalam hal yang bentuknya bisa bermacam-macam, apa yang mereka perjuangkan malah akhirnya membawa dampak yang buruk atau membawa bencana bagi kehidupannya sendiri. Nah, banyak orang yang mengalami itu mungkin di Indonesia, bukan hanya dalam waktu ini tetapi juga dalam waktu-waktu yang lampau. Nah, sahabat Petra yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Daniel Fritz dan juga orang-orang lain, teman-temannya ini juga hampir mirip dengan apa yang akan dialami oleh para murid menjadi sesuatu yang diprediksikan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku dan selanjutnya, dan kemudian Yesus menambahkan bahwa kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu itu tidak selamanya, begitu, kurang lebih begitu. Dan nanti akan berganti duka citamu itu menjadi sebuah sukacita. Nah, duka cita di sini atau penderitaan yang dimaksudkan dalam teks ini dan juga tema kita pada pagi hari ini tentu bukan penderitaan yang diakibatkan oleh ulah yang seenaknya, tetapi penderitaan yang diakibatkan atau sebagai akibat dari perjuangan akan nilai kebenaran, perjuangan akan sesuatu yang baik, perjuangan akan sesuatu yang mulia, yang seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah Kristus ajarkan kepada kita dan juga pada para murid waktu itu. Seringkali kita memahami penderitaan ini dengan cara yang tidak tepat. Misalkan ada orang korupsi, kemudian ia dipenjara, ia ditangkap, dipenjara, kemudian mengatakan bahwa kami sedang dicobai atau kami sedang mengalami penderitaan, maka kami akan tetap bertahan pada penderitaan kami akan sabar gitu. Nah, tentu penderitaan yang dimaksudkan di sini bukan itu. Penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah seperti tadi yang disampaikan atau dilakukan oleh Daniel Fritz dan juga aktivis-aktivis lainnya yang harus merasakan dinginnya jeruji besi oleh karena mereka memperjuangkan sebuah nilai, memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya penting tetapi seolah tidak dianggap penting begitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga mungkin kita akan berjumpa dengan hal-hal yang demikian. Misalnya, ketika kita harus memperjuangkan tentang suatu kejujuran, kita harus terus berjuang tentang saya diajarkan untuk tetap jujur. Ketika saya melakukan sesuatu, saya harus jujur dalam pekerjaan saya tidak boleh korupsi, saya tidak boleh kemudian berbuat curang, saya tidak boleh menipu dan lain sebagainya. Itu adalah nilai yang kita pegang. Tetapi kemudian dalam pekerjaan kita berada di lingkungan di mana kita dipaksa untuk tidak jujur. Kita dipaksa untuk
berbuat kecurangan dan lain sebagainya. Ketika kita menolak bahwa saya nggak mau karena saya punya nilai yang mau saya perjuangkan, tetapi di sisi lain komunitas kita, lingkungan kita, semuanya kemudian memojokkan kita karena nilai yang kita pegang, maka itulah, di titik itulah Tuhan menghendaki kita untuk bisa berani bertahan dalam penderitaan itu. Karena kita mau memperjuangkan sesuatu nilai yang benar. Kita mau memperjuangkan kejujuran itu. Kita tidak mau curang, kita tidak mau korupsi, tapi kita mau memperjuangkan sesuatu itu. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Makanya konsekuensinya adalah penderitaan itu sendiri. Tetapi satu janji Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami ketika kita mau memperjuangkan sebuah nilai kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan penderitaan itu membawa kedukacitaan bagi kita untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan menggantikan itu. Tuhan akan kemudian mengubah duka cita kita, mengubah penderitaan kita menjadi sesuatu yang berarti, menjadi suatu kesukacitaan dan menjadi suatu kemenangan bagi kita. Hal itu pun yang harus kita hayati di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam iman kita kepada Yesus. Seringkali kemudian dalam kehidupan iman kita, sahabat Petra, banyak mungkin di sekitar kita atau banyak orang Kristen atau mungkin jangan-jangan juga kita termasuk di dalamnya, kita begitu menggebu-gebu ketika berbicara tentang sesuatu yang benar, ketika berbicara tentang kasih, tentang nilai-nilai kebenaran, kita bersuara dengan sangat lantang. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang membutuhkan tindakan kita dan bukan hanya perkataan kita untuk memperjuangkan nilai itu, akhirnya nyali kita menjadi runtuh. Keberanian kita seolah hilang, dan lantangnya perkataan kita, lantangnya bicara kita seolah kemudian tidak ada artinya apa-apa. Karena yang kita perjuangkan seolah-olah hanya omongan kita saja, tanpa ada bukti yang nyata dari tindakan kita. Nah, pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki kita untuk banyak bicara tentang nilai keadilan, tentang nilai kebenaran, yang bahkan mungkin harus membawa kita pada suatu penderitaan. Tetapi Yesus menghendaki kita untuk kita mau berani menunjukkan aksi nyata, menunjukkan tindakan yang nyata dari perjuangan kita akan nilai kebaikan dan nilai kebenaran yang kita pegang. Penderitaan mungkin akan kita alami, tetapi sekali lagi, penderitaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan akan menggantikannya dengan kesukacitaan dan kemenangan. Sebaliknya, jika kita hanya mengejar kesenangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita, mungkin kita tidak akan mengalami penderitaan waktu itu, atau mungkin kita akan mengalami kesenangan, tetapi kesenangan itu juga akan menjadi kesenangan yang semu. Oleh karena itu, mari kita berani untuk bertahan dalam penderitaan oleh karena nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan kasih yang mau kita perjuangkan untuk kehidupan bersama kita, bersama dengan seluruh ciptaan yang ada. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap doa kita dan juga memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa tetap memperjuangkan nilai kebenaran yang seturut dengan kehendak-Nya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau saat ini kami boleh kembali diingatkan tentang bagaimana kami harus berani untuk memperjuangkan nilai keadilan, nilai kebaikan, dan ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami seringkali mungkin menjadi takut ketika kami memperjuangkan sesuatu yang baik, memperjuangkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi pada akhirnya kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Tapi Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga tidak dengan mudah menyerah terhadap sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tetap berani memperjuangkannya.
Karena kami tahu Tuhan, di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami punya visi, kami punya tujuan untuk berani memperjuangkan nilai kebenaran-Mu itu. Karena kami juga tahu bahwa di dalam perjuangan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami mengalami penderitaan, tetapi Engkau akan mengubahkannya menjadi sukacita dan kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, seluruh pekerjaan yang akan kami jalani, kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya penyertaan-Mu boleh senantiasa menguatkan kami dan memampukan kami menjalani setiap hari-hari kami, secara khusus untuk hari yang akan kami lakukan hari ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap tanggung jawab kami, biarlah cinta kasih-Mu yang hadir dan menolong kami. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah bersama merenungkan firman Tuhan di dalam Embun Pagi, edisi hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Kiranya perenungan kita ini boleh semakin menguatkan kita, meneguhkan komitmen kita untuk memperjuangkan nilai kebenaran yang kita hidupi seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Selamat beraktivitas, selamat melakukan setiap tanggung jawabnya hari ini, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.